Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini saya sehat sekali, alhamdulillah. Ya, cerah, ya, cerah sekali, Pak Roy. seger lah. Saya Ya. kalau melihat Pak Roy ini selalu cerah setiap hari, ya. Iya, itu harus pokoknya lah. Iya, memang kita harus hidup seger itu harus Iya, bahagia saja. betul, hidup sekali lah. Apapun masalah kita, permasalahan di rumah, permasalahan di pembelajaran mengajar, kita happy saja. Happy, pokoknya happy. Iya. Betul, Pak Roy. Saya juga sangat luar biasa melihat Pak Roy ini. Pak Roy, Ya. hari ini Pak Roy kan mau mengajar. Iya, mengajar di kelas 11 Mandiri 1, Iya, kelas mata Mandiri pelajaran 1. sosiologi. Oh iya. Apa yang Pak Royhan ingin rencanakan tentang pembelajaran sosiologi materi permasalahan sosial di kelas 11 Mandiri 1, Pak Roy? Ya, hari ini saya ingin merencanakan pembelajaran yang membuat siswa terkesana ya, dan juga memahami apa yang ingin saya sampaikan. Terutama saya akan fokus dengan modul ajar yang saya bikin, kemudian dalam materi-materi yang ada dan kompetisi yang akan saya capai. Itu yang saya fokuskan. Jadi Pak Roy, pembelajaran hari ini akan benar-benar berfokus sesuai dengan modul ajar nih, Pak Roy? Iya, sesuai tujuan pembelajarannya lah, karena setiap pembelajaran harus ada tujuannya lah, itu yang ingin saya capai. Tujuan pembelajaran hari ini apa, Pak Roy? Saya kan topiknya tentang permasalahan sosial. Oh, iya. Anak-anak harus tahu apa sih konsepnya, apa sih kriterianya, contoh-contohnya dan dampaknya serta solusinya tentang permasalahan sosial yang ada gitu. Kemudian strategi pembelajaran yang ingin Pak Roy gunakan untuk mengaktifkan siswa dalam diskusi mata pelajaran sosiologi, khususnya tema atau materi permasalahan sosial apa, Pak? Ya. Strateginya? Tema permasalahan sosial kan pasti dihadapi oleh setiap siswa ya. Jadi saya nanti akan menggunakan metode PJBL, pembelajaran berbasis project, supaya menggali lah kemampuan siswa dengan baik. Kemudian bagaimana Pak Roy menilai pemahaman siswa terhadap konsep-konsep sosiologi yang kompleks, terutama ini materi permasalahan sosial kan sangat kompleks, Pak. Betul, iya. Ada tingkat di sekolah, apalagi di tingkat nasional itu, Pak. Bagaimana Pak Roy strateginya? Saya berusaha untuk memberikan asesmen lah, penilaian pada siswa, terutama nanti akan muncul sebuah produk lah. Produk itu yang nanti akan saya nilai terkait dengan konten video yang harus mereka bikin. Karena ketika mereka mau buat video harus tahu dulu topiknya tentang permasalahan apa. Lah itu yang paling penting. Nanti akan saya gunakan untuk penilaian itu. Oh iya. Ya. Berarti anak-anak itu harus menghasilkan produk berupa video untuk permasalahan sejauh mana mereka memahami tentang permasalahan sosial. Betul sekali. Iya. Yang lebih penting solusinya. Iya, solusinya yang penting. Permasalahannya jelas, solusinya seperti apa kayak gitu. Oh, berarti nanti anak-anak itu disuruh membuat video, kemudian mereka mencari solusi. Yes. Setiap ada masalah biasanya ada solusi. Ada solusi. Ini yang paling penting itu. Lanjut Pak Roy. Ya, oke. Apa tantangan terbesar dari Pak Roy yang Pak Roy hadapi saat mengajar topik permasalahan sosial hari ini, Pak Roy? Ya, ini dilema sebenarnya ya. Permasalahan sosial kadang-kadang anak takut untuk menjelaskan gitu loh. Ya karena berkaitan dengan diri sendiri ya atau yang lainnya, sehingga ya itulah mereka mudah-mudahan terbuka lah. Ya, moga-moga positif saja. Bagus Pak Roy, saya sangat mendukung apa yang Pak Roy nanti akan sampaikan. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Roy, bagaimana Pak Royhan mengintegrasikan nilai-nilai sosial dalam pembelajaran sosiologi, terutama materi permasalahan sosial? Ya. Mengintegrasikannya bagaimana, Pak? Nah ini kan dialami oleh siswa ya, kebetulan ya akan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka ya, yang dialami di sekolah, di masyarakat, di keluarga dan sebagainya. Itu sajalah sehingga mereka tergali. Luar biasa Pak Roy. Selanjutnya nih Pak Roy, seperti apa bentuk umpan balik yang ingin Pak Roy berikan kepada siswa setelah kegiatan belajar mengajar materi permasalahan sosial? Ya, yang paling penting mereka harus memahami ya permasalahan sosial yang ada, yang selalu muncul ya.
bila perlu mereka harus bisa mengantisipasinya supaya permasalahan itu tidak muncul, atau kalau sudah muncul ya dicari solusi yang pas sehingga mereka merasa enjoy dalam hidup itu. Oke. Ya. Bagaimana Pak Roy menyelesaikan materi permasalahan sosial dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di SMA Negeri 4, terutama karakteristik siswa di kelas 11 Mandiri 1 yang anak-anak itu memang luar biasa, aktif sekali, dinamis, dan anak-anaknya itu sangat belajar pelajaran apapun itu memang anaknya sangat pinter-pinter Pak. Ya, itu saya akan mengarahkan kepada mereka untuk menggali lah secara mendalam tentang topik permasalahan sosial, sekaligus mereka juga harus belajar banyak ya tentang permasalahan sosial yang ada di sekolah sehingga bisa menampilkan lah dan juga ada solusinya itu. Selanjutnya Pak Roy, bagaimana Pak Royhan atau cara Pak Royhan yang ingin diharapkan dari peserta didik agar dapat menerapkan pelajaran sosiologi, terutama materi permasalahan sosial dalam kehidupan mereka sehari-hari, Pak. Ya, dengan permasalahan sosial yang diajarkan kepada mereka, mudah-mudahan mereka lebih peka lah, lebih peduli, ya bisa berpikir yang positif lah, ya jangan malah memperkeruh, malah ikut-ikutan dan sebagainya, kayak gitu. Berarti anak-anak diharapkan untuk mempunyai kepekaan sosial. Kepekaan sosial itu. Ya memang zaman sekarang kadang-kadang dengan perkembangan teknologi itu kepekaan sosial kadang-kadang mulai menurun ya Pak? Menurun, betul itu. Iya, makanya kita harus selalu mengingatkan dan selalu mengingatkan. Iya. Bagus Pak Roy. Lanjut Pak Roy. Oke. Bagaimana Pak Royhan menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran kritis dan reflektif Pak Roy? Iya, tentang karena materi yang tadi itu. Kita sifatnya harus mengaktifkan siswa ya, maka yang saya lakukan ya berdiskusi lah, mereka berdiskusi, berkolaborasi dan sebagainya. Harus berdiskusi ya Pak Roy? Harus berdiskusi, ya, betul. Nah, selanjutnya Pak Roy, apakah ada metode atau teknik pembelajaran yang ingin Pak Roy kembangkan lebih lanjut dalam mengajar materi sosiologi yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan sosial atau materi-materi yang ada di dalam mata pelajaran sosiologi, Pak? Iya, sebenarnya banyak sih ya metode dan model pembelajaran yang ada ya. Mungkin ada inquiry, ada contextual teaching learning dan sebagainya. Itu nanti bisa diterapkan. Oh iya. Ya, baik Pak Roy, semoga dari pra observasi hari ini Pak Roy, saya lihat tadi sudah sangat siap sekali dan materinya juga sangat luar biasa. Saya berharap atau saya yakin nih orang nanti bisa menyampaikan materi itu dengan baik dan sangat luar biasa. Mudah-mudahan Bang. Saya anak-anak itu benar-benar aktif nih Pak Roy. Betul, itu yang paling penting. Oke. Terima kasih Pak Roy. Semoga kita nanti ketemu di observasi di kelas 11 Mandiri 1 dengan sesuai harapan. Dan saya yakin Pak Roy bisa memberikan pemahaman materi yang terbaru sesuai dengan materi permasalahan sosial yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Oke, Bang. Terima kasih Pak Roy, selamat pagi dan selamat pagi. Nanti di kelas Oke, siap. Salam sehat dan bahagia Pak Roy. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang sosiologi ya. Ini sudah pertemuan yang keberapa ya Nana ya? Ya, udah banyak lah, bulan Oktober tuh. Yang penting sehat-sehat semuanya. Iya. Sekarang cuaca lagi ekstrim ya. Kalau siang panas banget. Kalau panas gimana Mbak? Inginnya minum apa Mbak? Minum es. Nah ini yang menjadi permasalahan. Kadang kita kebanyakan minum es. Pagi inginnya es, siang es, malam es lagi ya. Akibatnya apa kira-kira Mbak? Sakit. Ya hari ini ada yang tidak berangkat anak-anak temanmu. Siapa Mbak? Bella, Tiara, Humaima, Lutfi, Jauza, banyak ya.
Sakit semuanya, Mbak? Ya, makanya kita harus jaga kesehatan ya. Caranya bagaimana, anak-anak? Istirahat yang makan yang iya, olahraga kalau perlu. Kalau Bapak tiap pagi jalan dari ujung timur ke ujung barat, putar-putar pagi ya. Baik, hari ini kita akan belajar sosiologi dengan topik yang sudah tertera di layar LCD. Bisa dibaca? Apa bacanya, Mas, Mbak? Good ya. Pada pertemuan minggu yang lalu kita semua sudah belajar sosiologi tentang materi kelompok sosial. Ya, masih ingat ya, Mbak ya? Kelompok sosial ya. Kita sebagai manusia yang hidup bermasyarakat tidak bisa lepas dari apa yang namanya kelompok sosial adalah kumpulan orang-orang, himpunan orang-orang. Berarti lebih dari berapa? 21 ya. Tetapi tidak semua kumpulan orang-orang bisa disebut sebagai kelompok sosial. Satu, kumpulan orang-orang yang bagaimana yang bisa disebut sebagai kelompok sosial, anak-anak? Saling berinteraksi ya, kayak gini interaksi ya. Kadang ditanya, kadang bertanya, kadang ditolong, kadang menolong. Itulah interaksi. Selain itu yang lebih penting adalah punya kesadaran akan keanggotaannya. Kamu dari rumah berangkat ke sekolah pasti akan menuju ke kelas mana, Mbak? Itu yang namanya kesadaran. Sadar sebagai anggota dari sebuah kelompok sosial. 11 mandiri 1. Nah, itulah namanya kelompok sosial. Hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan sosiologi dengan topik yang terbaru, yakni permasalahan sosial. Pembelajarannya ya, baik, untuk tujuan pembelajaran sosiologi hari ini Kamis tanggal 17 Oktober 2024 1. Apa, Mbak? Nah, itu yang pertama. Peserta didik dapat membedakan permasalahan sosial dan permasalahan umum. Apa sih bedanya? Untuk membedakan ini, kamu harus tahu apa sih permasalahan sosial, itu yang pertama. Yang kedua, Mbak? Peserta didik mampu menganalisa faktor penyebab terjadinya permasalahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Good. Itu yang kedua. Faktor penyebab. Setiap kejadian pasti ada penyebabnya. Nah, ini permasalahan sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Apa sih faktor penyebabnya? Ya. Kenapa sekarang jalan raya di kota Purwokerto selalu ramai? Kemacetan di mana-mana. Kenapa? Pasti ada faktor penyebabnya. Itu topik yang kedua. Kemudian yang ketiga, Mas Duta, dibaca Mas Duta. Peserta didik mampu memberikan contoh-contoh permasalahan sosial dan kehidupan masyarakat. Oke, termasuk permasalahan sosial yang ada di sekolah kita. Itu ada apa enggak kira-kira, Mbak? Pasti ada, itu ya. Karena yang namanya permasalahan sosial pasti akan muncul dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berkelompok. Yang keempat, Mas Rahel. Ya. Peserta didik mampu menjelaskan dampak adanya permasalahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Itu yang keempat. Dampaknya apa sih? Ya. Suatu permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat seperti judi online misalnya, ya. Tawuran misalnya. Apa ada dampaknya? Pasti ada. Akan kita bicarakan di pertemuan kali ini. Yang terakhir, Mas Amar. Peserta didik dapat merancang pemecahan permasalahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Oke, ya. Jadi ada berapa tujuan pembelajaran? 5 tujuan pembelajaran ini akan kita bicarakan bersama-sama pada pertemuan kali ini, ya. Baik, kita lihat sebuah tayangan mengenai Kalau Tribuners kembali lagi dalam Tribun Jogja update bersama saya Rizka.
Dana Moneter Internasional atau IMF merilis laporan World Economic Outlook April 2024 yang menunjukkan bahwa Indonesia mencatat tingkat pengangguran tertinggi di antara 6 negara ASEAN yang disurvei. Menurut data IMF, tingkat pengangguran Indonesia mencapai 5,2% per April 2024. Angka ini hanya turun 0,1% dari 5,3% pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan kecil dari tahun sebelumnya, angka pengangguran yang relatif tinggi ini menunjukkan upaya lebih dalam pengembangan sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja. Sebagaimana diberitakan dari Kompas.com pada Selasa 23 Juli, laporan ini mencakup angkatan kerja atau penduduk berusia 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan, tidak termasuk mahasiswa, ibu rumah tangga, dan orang yang tidak aktif mencari kerja. Tingkat pengangguran di Filipina pada 2024 lebih rendah dibandingkan Indonesia, yaitu 5,1% dari 114,16 juta penduduk. Malaysia mencatat tingkat pengangguran sebesar 3,5%, Vietnam 2,1%, Singapura 1,9%, dan Thailand 1,1%. Keempat negara ini memiliki angka pengangguran lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat, yaitu 4%, dan Inggris sebanyak 4,2%. Tingkat pengangguran Indonesia lebih tinggi dari Amerika Serikat dan Inggris, namun masih jauh di bawah negara-negara dengan pengangguran tertinggi seperti Sudan sebanyak 49,5%, Afrika Selatan di angka 33,5%, dan Georgia sebesar 15,7%. Demikian berita terkini terkait Indonesia yang tercatat sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN pada tahun 2024. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogi Update. Saya Priska Ruli dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Fenomena yang selalu muncul di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Cina dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah pengangguran termasuk permasalahan sosial? Ya. Kenapa? Kenapa? Ya. Termasuk permasalahan umum apa termasuk permasalahan sosial? Ya. Nanti akan kita diskusikan, ya. Ini baru tayangan supaya kamu punya gambaran, oh, pengangguran. Ternyata Indonesia menempati peringkat keberapa, Mbak? Pertama. Tertinggi, Mbak. Kenapa? Bicara pengangguran. Ya. Ini sebuah kasus saja dalam sosiologi. Pengangguran, ya. Siapa yang ingin bekerja? Wah, semuanya ya. Nggak mau jadi pengangguran ya? Kenapa nggak mau jadi pengangguran, Mas, Mbak? Oh, nggak punya uang. Yang lain? Jadi apa, Mas? Beban orang tua misalnya. Kemudian? Oh, tidak punya kesibukan, ya. Tuh, pengangguran. Itu. Pengangguran apakah menjadi salah satu permasalahan sosial apa enggak? Nanti kita akan cari referensinya. Ya. Baik, kita lihat tayangan yang kedua. Teknologi. Gara-gara teknologi sebuah online sekarang, banyak banget hal yang gue lihat dulu sama sekarang itu udah berubah jauh banget. Contohnya anak-anak zaman sekarang lebih asik main game di handphone daripada di dunia nyata tuh. Beda banget sama zaman gue kecil dulu. Yang paling ngumpul sebelum main plastik, umpan, lari-larian, bahkan sampai jatuh. Ya sakit sih, cuma masa sakit itu tetap sama kawan. Ya, tapi teknologi sebuah orang kayak sekarang memudahkan kita dalam banyak hal sih. Mulai dari beli barang, jual barang, pesan makan, chattingan, bahkan ojek pun sekarang di online nih. Tapi ngomong-ngomong soal ojek online, apa kabar tukang ojek makanan? Yang kehadirannya dulu berarti banget tuh buat kita berangkat sekolah dan kena macet. Pasti banyak dari macet yang menumpang sekarang. Sama halnya dalam kita tuh. Perkembangan teknologi yang memudahkan kita buat mengakses berita dari situs berita online secara gratis. Tapi, apakah bantuan orang beli ini? Yang kehadirannya dulu begitu gratis kepada pekerjaan orang. Gue cari tahu apa yang terjadi pada hari ini. Masih banyak dari mereka yang dari mereka. Jadi, apakah kita lebih dengan teknologi yang dulu
Atau apakah kita bagaimana dengan ekonomi sekarang? Tayangan tentang apa, Mbak? Mas? Apa, Mas? Handphone. Setiap peserta didik punya ini enggak? Punya nggak, Mas? Punya, Pak.
on sehari berapa jam? On-nya 5 jam, Pak. 5 jam. Iya, Mbak? Hampir 24 jam. Siapa yang seharian on? Saya Pak, karena saya buat kerjaan tugas. Pertanyaannya, apakah kecanduan individu dengan HP-nya termasuk permasalahan sosial? Atau permasalahan umum? Sosial apa umum? Baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang permasalahan apa, Mbak? Sosial. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk berselancar tentang apa sih sebenarnya permasalahan sosial itu dan bagaimana memecahkannya, ya. Permasalahan sosial yang di kalangan siswa, di kalangan pelajar, di sekolah, di masyarakat kamu harus tahu, ya. Intinya apa sih konsep permasalahan sosial itu? Nah, baik, silakan kamu tulis di buku, ya. Nulis. Yang pertama, kalian harus bisa menyimpulkan apa sih sebenarnya permasalahan sosial itu, ya. Sebab yang namanya permasalahan sosial, para ahli sudah banyak yang mendefinisikan, ya. Saatnya jam 8 dimulai. Kamu harus bisa menyimpulkan. Sudah selesai semuanya? Belum? Baik, sudah selesai semua ya menulis tentang topik diskusi yang akan kita laksanakan hari ini. Ya, nanti teknisnya dibentuk 4 kelompok, ya, untuk mengkaji permasalahan tentang permasalahan sosial ini, topik permasalahan sosial. Ya, bisa ya. Sekarang di-on-kan semuanya komputernya. Ya, kamu boleh berselancar tentang pertanyaan yang ada di layar LCD. Kamu cari jawabannya, ya. Setiap anak harus mencari, ya. Kalau sudah menemukan nanti tugas yang harus kamu kerjakan dan tagihan yang harus kamu kumpulkan adalah nanti kamu membuat konten video tentang permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekolahmu, ya. Durasi boleh 5 menit, boleh 10 menit, ya. Yakni permasalahan yang muncul di sekolah, kemudian solusinya seperti apa. Kamu tayangkan, kamu tuangkan dalam sebuah konten video. Ada pertanyaan? Bisa ya? Nanti setelah kamu memahami sedikit tentang permasalahan sosial, Bapak akan kasih kesempatan kamu untuk keluar, ya. Kamu ke lingkungan SMA 4. Kamu lihat permasalahan sosial yang ada di sekolah kita, ya. Kamu bikin sebuah konten video tentang
solusinya seperti apa. Jelas anak-anak? Oke, silakan selama 30 menit kamu berselancar untuk mencari jawaban tentang topik diskusi hari ini. Ya, silakan. Oke anak-anak, kamu sudah berselancar untuk mencari jawaban tentang topik-topik permasalahan sosial hari ini. Dan yang paling penting kamu sudah tahu apa itu konsep permasalahan sosial ya. Selanjutnya Bapak beri kesempatan 30 menit untuk mengambil gambar video di lingkungan SMA Negeri 4 Purwokerto ya, terkait tugas membuat apa Mas? Konten video tentang permasalahan sosial dan solusi mengatasinya. Silakan, boleh keluar. Berapa menit anak-anak? Berapa menit? 30 menit. Good, silakan. HP-nya jangan lupa di bawah HP. Ya, berkelompok ya. Ya. Saya Kayla Pratika dari kelas 11 Mandiri 1. Saya Laurencia Kristiani dari kelas 11 Mandiri 1. Di sini kita akan menjelaskan apa itu kelompok sosial. Jadi kelompok sosial adalah Permasalahan sosial. Ulang lagi, Mbak. Bila paling dikit-dikit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nela Arieta dari kelas 11 Mandiri 1. Saya Kayla Pratika dari kelas 11 Mandiri 1. Saya Laurencia Kristiani dari kelas 11 Mandiri 1. Oke anak-anak, sudah mengambil video semuanya? Sudah. Waduh, luar biasa ya. Gimana kesannya? Seru ya kira-kira? Waduh. Mas, kamu ngambil video tentang apa Mas? Mas Raska? Tentang minuman Pak. Minuman keras? Waduh, luar minuman keras. Miras berarti ya. Aduh. Mbak, ngambil video apa tentang apa? Tentang pembulian. Pembulian ya. Oke. Jadi untuk proyek tugas tentang konten video permasalahan sosial, silakan kamu edit sebaik-baiknya dan Bapak tunggu tugasnya untuk dikumpulkan di Google Classroom paling lambat pukul 20 malam, jam 8 malam. Oke anak? Oke, good. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar bersama tentang permasalahan sosial. Berapa jam hari ini Mbak? 3 jam ya, baik. Untuk pembelajaran tentang permasalahan sosial, ada yang ditanyakan? Ya. Mas Atif coba, apa yang dimaksud dengan permasalahan sosial Mas Atif? Itu kondisi sosial yang tidak diinginkan dan dampak negatif dan memberi dampak negatif bagi masyarakat dan harus diatasi. Luar biasa ya. Permasalahan sosial itu Mbak, ya luar biasa. Permasalahan sosial adalah sebuah kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat, dampaknya negatif. Oleh karena itu bisa menggoncang sistem sosial sehingga harus diatasi. Oke anak, jelas ya? Baik, yang kedua nih, kamu tadi sudah berselancar tentang contoh-contoh permasalahan sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Coba Mbak Aura ya. Coba disimpulkan Mbak, contohnya seperti apa Mbak, permasalahan sosial itu Mbak? Jadi saya akan menyebutkan contoh permasalahan sosial itu adalah bullying, pengangguran, kemiskinan, narkoba, dan pergaulan bebas. Oke, luar biasa ya. Itu tadi tentang permasalahan sosial dan contoh-contohnya yang harus diatasi dalam kehidupan masyarakat. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya, saatnya
kamu istirahat. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan paling akhir jam berapa, Nana? 8. Oke, jangan lupa. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi kalian. Atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Iya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Alif Okta Syafira dari 11 Mandiri 1. Hari ini saya habis belajar bersama Pak Roy mengenai kelompok sosial dan juga permasalahan sosial. Dan saya sekarang juga udah tahu nih teman-teman tentang permasalahan sosial, kelompok sosial, apa saja akibatnya. Sekarang saya udah tahu juga, dan tadi saya juga udah belajar banyak, dan tadi seru juga belajarnya karena tidak hanya di dalam ruangan saja teman-teman, tapi saya juga belajar di luar ruangan, jadi tidak bosan juga teman-teman. Itu saja, terima kasih semuanya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nerisa Putri Pamadani dari kelas 11 Mandiri 1. Karena pelajaran tadi, saya jadi mengerti loh dampak-dampak yang ada di permasalahan sosial. Contohnya itu ada pengangguran, bullying, kenakalan remaja, judi online, dan masih banyak lagi. Teman-teman jangan sampai melakukan itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Laviola dari kelas 11 Mandiri 1. Tadi kami telah belajar di lab komputer dan sudah membuat video kenakalan remaja. Dan tadi kami mencari cara pencegahan dan dampak-dampak kenakalan remaja di internet. Mungkin sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat, segar, semangat. Biasa, Ya. Alhamdulillah. Begitulah Pak Roy, harusnya kita memang menjadi guru itu harus semangat dan sehat, sehingga kalau kita semangat dan sehat bisa masuk ngajar setiap waktu nih. Betul. Begini Pak Roy, tadi saya sudah melakukan supervisi terhadap proses pembelajaran sosiologi kepada Pak Roy di kelas 11 Mandiri 1. Iya. Saya ingin sedikit bertanya-tanya sedikit Pak Roy. Boleh ya. Berkaitan dengan materi pembelajaran yang Pak Roy yang tadi sampaikan. Bagaimana perasaan Bapak atau Pak Roy tentang pelaksanaan pembelajaran sosiologi yang baru saja dilakukan observasi oleh saya di kelas tadi? Iya. Hari ini saya mengajar sosiologi di kelas 11 Mandiri 1 dengan topiknya permasalahan sosial. Saya sangat senang sekali mengajar siswa-siswi di kelas 11 Mandiri 1 karena anak-anaknya begitu antusias mengkaji dan mempelajari masalah permasalahan sosial, Pak Bambang. Bagus, luar biasa. Kelas 11 Mandiri 1 memang anaknya aktif-aktif. Iya, sopan-sopan. Saya juga mengajar di kelas 11 Mandiri 1. Betul, iya. Kurang lebih seperti itu, anaknya memang sangat luar biasa. Iya. Lalu Pak Roy, iya gimana? apa hal-hal yang menurut Pak Roy berjalan sesuai dengan rencana dalam pembelajaran tadi, Pak? Iya, saya sudah merancang pembelajaran hari ini dengan sedemikian rupa lah, dengan metode project based learning. Ya, kita akan mengarahkan anak-anak untuk belajar bagaimana membuat konten video terkait dengan produknya nanti adalah video bagaimana mengatasi permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekolah. Luar biasa Pak Roy. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak Roy, apakah ada hal yang tidak berjalan sesuai dengan harapan ketika pembelajaran sosiologi tadi berkaitan dengan materi permasalahan sosial? Ya, karena materi permasalahan sosial materi yang luas ya sebenarnya ya, sehingga tadi anak-anak suruh dispesifikan permasalahan sosial yang ada di sekolah. Kelihatannya mereka agak
kesulitan sedikit lah. Ya apa sih sebenarnya sih permasalahan sosial di sekolah kayak Oh, gitu. iya. Iya, paling memilah-milahnya seperti apa gitu. Sudah seperti itu. Lalu yang selanjutnya Pak Roy, Mm-mm. bagaimana menurut Pak Roy Mm. respon siswa terhadap materi yang Pak Roy sampaikan di kelas tadi, di lab komputer lah? Ya, kalau tadi saya menggunakan lab kan biar anak-anak secara faktual lah melihat contoh-contoh, mereka bereksplorasi luar biasa, anak-anak senang sekali. Ya, Ya, bisa melihat langsung tayangan-tayangan tentang permasalahan sosial di lab di Betul. komputernya. Iya, Ya. iya, iya. Ya memang sekarang anak-anak itu lebih menyukai pembelajaran yang up to date nih Pak Roy. Betul, kekinian. Kekinian. Iya. Dan nih Pak Roy sudah menerapkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Iya. Pak Roy, yang selanjutnya Pak Roy, Mm-mm. strategi pembelajaran yang menurut Pak Roy paling efektif dalam kegiatan materi yang permasalahan sosial tadi pagi, Mm-mm. menarik perhatian siswa itu yang bagian apa Pak? Tentang pembuatan videonya, Oh, iya. karena mereka sekaligus tahu loh, oh ternyata permasalahan seperti ini, Betul, gitu. betul. Iya. Oke. Mereka memvideokan. Oke, oke. Ya. Lanjutnya Pak Roy, Mm-mm. apakah ada momen ketika siswa tampak kesulitan memahami materi yang Pak Roy sampaikan? Ya, jadi ketika ingin memberikan contoh-contoh yang faktual ya di SMA 4 kayaknya mereka agak kesulitan ya, karena mereka harus tahu persis apa sih sebenarnya yang terjadi, ada apa enggak sih itu. Karena mereka kayaknya nggak melihat itu permasalahan apa gitu loh, mereka bingung. Ya. Memang terkadang-kadang masalah sosial itu apa namanya, siswa belum memahami gitu. Iya. Dan Pak Roy tadi menggunakan metode anak-anak project based learning, Betul. mengambil video Uh-uh. di lingkungan sekolah gitu. Iya. Mereka benar-benar melakukan kegiatan pengambilan gambar. Lalu Pak Roy, bagaimana Pak Roy menilai interaksi dan diskusi siswa di kelas 11 tadi? Apakah sesuai dengan harapan Pak Roy? Alhamdulillah tadi diskusinya lancar, anak-anak secara fokus mencari dan menggali materi permasalahan sosial yang ada. Lanjut Pak Roy, bagaimana penggunaan asesmen yang Pak Roy harapkan agar anak-anak itu merasa menilai pemahaman siswa itu bagaimana? Ya, saya akan menilai produk mereka tadi ya, bagaimana mereka membuat konten-konten yang positif ya, sekaligus mencari solutif lah tentang permasalahan sosial. Luar biasa Pak Roy. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak Roy, apakah Pak Roy, apa yang Pak Roy lakukan secara bertahap untuk mengulangi pelajaran ini di masa-masa yang akan datang? Ya, karena materi ini kan materi pembelajaran yang kelas 11 ya. Tentunya kan di kelas yang lain waktu juga akan berulang lagi ya. Saya akan berusaha untuk mengupdate terus ya permasalahan sosial yang ada, yang kekinian lah pokoknya, yang terbaru. Betul. Luar biasa memang. Ya. Lalu pembelajaran terbesar yang Pak Roy dapatkan dari proses observasi terkait metode project based learning di mata pelajaran sosiologi, khususnya materi permasalahan sosial, apa Pak Roy? Ya, anak-anak akan berkolaborasi, bekerja sama, itu yang paling penting. Anak-anak senang gitu. Dia bagaimana harus mengaplikasikan dirinya di teman-temannya ya. Oke. Pak Roy, apakah Pak Roy melihat adanya peluang untuk menggunakan pendekatan baru metode pembelajaran di kelas lain? Ya. Mata pelajaran sosiologi misalkan? Bisa Selain project boleh. based learning, Ada lagi pembelajaran berbasis masalah itu ya, ya. Atau inquiry dan sebagainya. Ya. Lanjut Pak Roy. Ya. Bagaimana umpan balik Pak Roy? Apakah membantu dalam memperbaiki cara Pak Roy mengajar? Iya, tadi ada beberapa siswa yang sudah berkomentar ya tentang pembelajaran hari ini. Ternyata mereka juga mengikuti dengan baik ya, sesuai dengan yang saya lakukan. Sehingga mereka bisa menerima lah materi yang saya ajarkan. Betul. Lalu yang terakhir Pak Roy, apakah Pak Roy memerlukan dukungan lebih lanjut dalam aspek tertentu dari pengajaran sosiologi? Ada misalkan apa Pak Roy? Ya, saya dukungan dari semua lini ya di sekolah ya, supaya pembelajaran yang seperti saya lakukan bisa berjalan dengan baik. Terutama ada yang mengamera dan sebagainya, kita butuh itu. Iya. Alat-alatnya juga harus
ada terus kayak gitu. Zaman sekarang ini pembelajaran materi atau sekolah atau pelajaran apapun memang butuh yang namanya berkolaborasi. Berkolaborasi itu yang paling utama. Zaman sekarang Ya. tidak ada orang yang mampu mengerjakan sesuatu sendiri. Betul harus sekali, berkolaborasi intinya Nah, saya lah. kira Ya. Pak Royan itu sudah sering membantu teman-teman untuk berkolaborasi nih. Iya, iya, iya. Sangat luar biasa memang. Jadi saya berharap Pak Roy tetap semangat nggih. Harus selalu semangat Pak Bang. Saya juga Iya. terinspirasi tadi. Karena dengan seperti ini kita saling belajar dan saling memahami Iya. materi-materi pelajaran dari teman-teman kita di sekolah. Betul sekali Pak Bang. Saya kira demikian Pak Roy yang ingin saya tanyakan ke Pak Roy dan Ya. secara umum tadi proses pembelajaran di kelas 11 Mandiri 1 sangat luar biasa dan Oke. sangat bagus sekali. Terima kasih Pak Bang. Terima kasih Pak Roy. Ya, terima kasih Pak Bang. Salam sehat dan bahagia selalu. Salam sehat selalu juga.